Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Ramadhani Tias, NRP 03311800000062 dari Departemen Teknik Biomatika FTSPK ITS. Di sini saya mahasiswa dari kelas Wastek 40 akan mewawancarai seorang narasumber, yaitu Ketua Karang Taruna Desa Tunglur, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, di mana desa ini adalah desa di mana saya tinggal. Nah, alasan saya memilih beliau sebagai narasumber karena pertama, beliau telah menggagas kegiatan kemanusiaan atau kegiatan sosial yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 beberapa bulan yang lalu, di mana saya sendiri sebagai eksekutor di situ, karena saya sendiri sebagai Karang Taruna Desa Tunglur, sebagai anggota aktif. Nah, selain itu, jika saya mewawancarai beliau, maka saya mendapatkan informasi secara meluas, skala desa, tidak lagi skala dusun, seperti jika kita melakukan wawancara kepada RT RW. Nah, untuk itu, dari dua alasan ini saya melakukan wawancara terhadap Ketua Karang Taruna Desa Tunglur. Dalam kegiatan sosial atau kegiatan kemanusiaan itu, saya sebagai anggota aktif Karang Taruna Desa Tunglur hanya sebagai eksekutor. Nah, pada kesempatan kali ini, di wawancara ini, saya akan menggali informasi lebih dalam lagi kepada Ketua Karang Taruna Desa Tunglur mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Langsung saja, berikut adalah wawancara saya dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini saya bersama dengan Mas Saiful, Ketua Karang Taruna dari Desa Tunglur, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Sebelumnya monggo Mas Saiful perkenalkan diri dulu. Terima kasih, nama saya Muhammad Saiful Anam, alamat Dusun Sembung, Desa Tunglur, Kecamatan Badas. Hari ini saya diamanai sebagai Ketua Karang Taruna Desa Tunglur. Alhamdulillah, ini termasuk periode kepengurusan yang kedua setelah 2015 kemarin, pengamanan sebagai Ketua Karang Taruna yang pertama, kemudian diperpanjang lagi sampai hari ini. Insya Allah masa kepengurusan Karang Taruna adalah setiap 4 tahun sekali diperbarui SK dari Kepala Desa Tunglur. Seperti itu, Mbak Niken. Oke. Nah, gini Mas, kebetulan kemarin kan Karang Taruna mengadakan kegiatan kemanusiaan ya Mas, bakti sosial buat membantulah para masyarakat karena dampak COVID-19 ini. Nah, menurut jenengan permasalahan-permasalahan apa aja yang ada di masyarakat akibat dari dampak COVID-19 ini, Mas? Iya, terima kasih Mbak Niken. Sebelumnya perlu saya garis bawahi bahwa kegiatan dari Karang Taruna kemarin dalam masa pandemi itu adalah sebagai media edukasi kita kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan dalam rangka pencegahan atau preventif untuk penularan dari COVID-19 itu sendiri. Dampak dari adanya COVID-19 ini sebenarnya yang paling mendasar atau paling besar adalah pada sisi ekonomi di masyarakat, karena di Desa Tunglur sendiri yang mayoritas sebagai masyarakat kelas rendah, dalam artian di sini pekerjaan mereka adalah sebagai seorang ada yang sebagai, mohon maaf, penjual di pasar, kemudian juga kuli bangunan, dan juga petani yang mayoritas warganya adalah bermata pencaharian seperti itu. Kemudian yang perlu saya garis bawahi lagi, kegiatan kemarin memang sengaja dibuat untuk mengedukasi ke masyarakat dan juga memberikan pemahaman terkait bahaya dari COVID-19 ini, bagaimana kita mencegahnya, bagaimana kita melawan COVID-19 itu sendiri, dan mengadakan kegiatan-kegiatan yang intinya adalah untuk preventif atau pencegahan dari COVID-19. Seperti itu, Mbak Niken.
Oke, berarti ini ya lebih ke ekonomi ya Mas ya? Iya, iya. Walaupun mungkin mohon maaf Mbak Niken itu ada dampak lain yang ditimbulkan dari COVID-19 ini selain dari sisi ekonomi. Dari segi ekonomi maksud kami. Di sisi lain di pandangan lain kami yang paling berdampak juga adalah pendidikan, kemudian juga yang ketiga adalah sosial kemasyarakatan, kemudian yang keempat mungkin dampak-dampak lain seperti keagamaan dan lain-lainnya. Seperti itu Mbak. Tapi yang paling mendasar atau yang paling mencolok di masyarakat Desa Tumpluk adalah sisi ekonominya. Mereka sangat turun, artinya mereka semakin kesulitan dalam mencari atau melaksanakan rutinitas dalam rangka memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dalam hal ini adalah kegiatan ekonomi itu sendiri. Seperti itu Mbak Niken. Ini Mas, lebih detailnya tuh kayak nggak bisa berjualan atau terbatas waktu karena ada PSBB apa bagaimana Mas? Betul. Salah satunya adalah dampak dari ekonomi itu yang timbul banyak karena seperti saya sampaikan di depan bahwa masyarakat Desa Tumpluk yang rata-rata adalah pedagang petani, mereka harus membatasi kegiatan ekonominya karena dia harus berada di rumah. Dalam hari ini adalah menjaga jarak dengan yang lain. Contoh bagi mereka yang berjualan di pasar itu diharuskan atau dibatasinya adalah dengan bisa menjual dagangannya dengan mematuhi protokol. Dalam hal ini adalah jarak antara penjual yang satu sama yang lain kadang ditentukan oleh aturan Satgas Covid yang ada di Desa Tumpluk. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian apabila di masyarakat bagi yang petani kadang itu dengan adanya dampak dari Covid di bidang pertanian itu mereka tetap beraktivitas ke sawah atau mungkin ke ladang, tetapi mereka kadang tidak bisa menjual hasil panennya lagi karena terkendala dengan tutup atau mungkin keadaan yang mengharuskan hasil panennya tidak langsung serta-merta dijual. Padahal masyarakat di Desa Tumpluk ini biasanya ketika dia habis panen, dia serta-merta langsung menjual hasil panennya itu untuk digunakan untuk kebutuhan yang lain. Seperti itu Mbak Niken mungkin. Kalau dari pendidikan ada informasi nggak Mas, kayak kendalanya adik-adik atau teman-teman mahasiswa gitu? Iya, sebenarnya kalau dari segi pendidikan itu lebih detailnya atau lebih terpengaruhnya adalah karena banyaknya siswa atau siswi yang merasa kesulitan ketika diarahkan untuk ke arah yang online atau berbasis internet dan dia terbatas dengan jaringan, terbatas dengan bagaimana mengetahui teknik belajar online itu sendiri. Yang ketiga, serta-merta melibatkan orang tua yang harus mendampingi belajar anaknya. Seperti itu. Padahal kalau kita lihat ketika adik-adik kita itu berada di sekolah, para orang tua itu biasanya bekerja. Iya, benar. Bekerja kadang ya ada seperti yang petani juga ke sawah, yang pedagang ke pasar, kemudian yang lain juga melaksanakan kegiatan rutinitasnya. Tapi kalau dengan adanya belajar online ini, adik-adik kita terutama yang masih mohon maaf saya sebut gaptek, kesulitan untuk mengaksesnya sehingga dibutuhkan pendampingan dari orang tua itu sendiri. Bahkan saya lihat itu ada mohon maaf beberapa tempat bimbingan belajar yang mengharuskan dia ditutup sementara, diberhentikan sementara mengingat adanya bahaya dari COVID-19 ini. Padahal bimbingan belajar itu serta-merta membantu adik-adik yang ingin menambah wawasan lagi, pengetahuan lagi selain yang didapat di sekolah itu sendiri. Seperti itu Mbak Niken. Kalau yang kegiatan keagamaan sama sosial masyarakat Mas? Iya,
Untuk keagamaan banyak jamiah atau mungkin semacam perkumpulan pengajian, majelis taklim dan lain sebagainya, itu sementara waktu harus dihentikan dulu kegiatannya. Termasuk di salah satu dusun di kami diharuskan mengadakan tapi dengan jumlah yang sangat minim, dengan batasan 30 sampai 50 maksimalnya. Padahal kalau masyarakat awam itu, masyarakat di Desa Tungkur itu ketika ada kegiatan yang keagamaan, mereka serta-merta ikut serta untuk ikut di sana tanpa ada batas jumlah maksimalnya. Itulah saya anggap berdampak. Akhirnya mereka itu kadang menjadikan tingkat kesulitannya dia untuk mendalami, baik itu di ilmu agama atau ilmu umum. Itu dari segi agama. Dan juga di pondok-pondok pesantren kami yang ada di Desa Tungkur itu juga kadang sementara waktu di dalam masa pandemi ini dia harus mereschedule, artinya siswa atau santri yang jumlahnya banyak harus dibuat kelas-kelas untuk mengantisipasi penularannya dengan jumlah batasan 30 atau sampai 50 itu. Padahal kalau santri biasanya dijadikan satu sebanyak 150, maka di situ harus menjadi 3 kelas. Contohnya seperti itu. Semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pengajian atau mungkin madrasah diniyah atau PPI dan lain sebagainya. Dan satu lagi Mbak Niken, di desa kami sebenarnya sudah sangat sering kita istilahnya informasikan bagaimana untuk menjaga protokol yang benar itu seperti apa. Seperti contohnya adalah memakai masker ketika beraktivitas. Tapi karena sampai hari ini masyarakat merasa masih dianggap sama saja antara memakai masker dan tidak pakai masker, itulah makanya edukasi yang dilaksanakan oleh teman-teman dari Karang Taruna ini diharapkan warga itu lebih paham atas bahaya dari COVID-19 itu, sehingga nanti lebih bisa menjaga protokol atau mungkin menggunakan masker dan lain-lain sebagainya. Seperti itu Mbak Niken. Oke. Terus ini ya Mas, berkaitan sama yang bakti sosial itu dan edukasi ya tentunya, itu bagaimana respon masyarakatnya terhadap kita Karang Taruna? Oke. Iya. Sebenarnya respon dari masyarakat, terutama beberapa wilayah yang kami targetkan sebagai wilayah tujuan melaksanakan bansos itu, banyak diantaranya merespon dengan positif sekali. Kita dapat melihatnya dengan masyarakat sekitar itu antusias untuk mengikuti bahkan membantu kegiatan kita. Perlu diketahui Mbak Niken, kegiatan kita itu kemarin intinya beberapa. Satu, kita penyemprotan disinfektan, itu warga juga ada yang bantu. Jadi alhamdulillah kita juga melaksanakan di tempat umum, di jalan raya kita semprot disinfektan, kemudian juga di tempat ibadah yang sempat kita lalui, artinya kita lewati waktu itu. Selain penyemprotan disinfektan, kita juga membagikan masker sekaligus edukasi kepada warga tadi bahwa menggunakan masker yang benar seperti ini harus dikenakan sama hidungnya, sama mulutnya. Kemudian juga kita edukasi cuci tangan yang benar itu menggunakan sabun. Kemudian juga kita juga tidak bosan-bosannya untuk memberikan pemahaman bahwa menjaga jarak atau mungkin memberikan edukasi terkait hal-hal lain yang bisa kita laksanakan preventif untuk pencegahan COVID-19 itu. Jadi secara garis besar mereka sangat responsif atau sangat positif sekali kegiatan kami. Selain itu Mbak Niken, kalau kita lihat ada support dari mereka untuk mensukseskan acara tersebut dengan ikut andil
ikut serta bahkan di acara atau bakti sosial yang kita laksanakan itu. Seperti itu Mbak Niken. Oke, berarti ini ya Mas, ketika kita sudah tahu permasalahannya apa aja, terus kita mulai membantu dengan bakti sosial, jadi istilahnya ambil solusi lah ya. Nah, terus ada informasi enggak Mas, gimana kondisi masyarakat sekarang? Untuk hari ini, alhamdulillah dengan apa yang sudah kita laksanakan dan pihak-pihak lain, terutama pihak desa yang saling bekerja sama untuk melawan COVID-19 ini, masyarakat alhamdulillah hari ini kalau kita lihat di mana hampir walaupun belum 100%, kita pastikan lebih banyak yang menggunakan masker sama dibanding yang tidak memakai masker. Walaupun sampai hari ini belum bisa secara keseluruhan menggunakan masker. Terus kemudian di sisi lain, untuk yang sifatnya kegiatan sosial di masyarakat alhamdulillah sudah mulai berangsur-angsur memulih dengan banyaknya atau mulainya kegiatan-kegiatan itu, tapi tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Salah satunya itu kita bisa lihat ketika ada pengajian, di depan itu sudah disediakan tempat cuci tangan dengan menggunakan sabun. Kemudian di depan pintu masuknya musola atau masjid biasanya itu sudah ada pengukur suhu yang disiapkan oleh baik itu takmir atau ketua pengajian, yang di sana adalah mendeteksi berapa suhu para jamiah yang akan mengikuti pengajian di situ. Terus kemudian selain itu, kalau di masjid atau musola mengadakan pengajian atau majelis taklim, biasanya kita juga sudah mulai ready masker Mbak Niken. Jadi siapa yang terlupa di situ kita langsung berikan masker. Makanya edukasi yang dilaksanakan oleh teman-teman dari Karang Taruna ini menurut kami itu sangat-sangat membantu, sangat-sangat memberikan inspirasi kepada masyarakat bagaimana pentingnya menjaga kesehatan untuk melawan COVID-19 ini. Seperti itu. Oke, berarti membaik lah ya Mas dari sebelumnya. Dari sebelumnya alhamdulillah sangat membaik Mbak Niken. Dan satu lagi Mbak Niken, teman-teman Qatar itu ada yang ikut serta atau andil dalam rangka menjadi satgas COVID-nya desa. Jadi mereka ketika ada yang tahu siapa yang dinyatakan positif, siapa yang sudah terindikasi mungkin reaktif COVID-19, itu kita serta-merta mengedukasi terutama kepada warga yang berdekatan dengan wilayah tersebut untuk menjaga jarak, kemudian juga tidak berkontak langsung dengan yang dinyatakan positif tadi, tanpa mengurangi untuk mengucilkan. Nah, yang perlu digarisbawahi, karena banyak hari ini ketika orang sudah dinyatakan positif COVID-19, mereka serta-merta itu dijauhi oleh masyarakat, padahal tidak seperti itu. Pemahaman kami bahwa COVID-19 ini adalah sakit yang bisa sembuh dengan sendirinya ketika daya tahan tubuh kita itu mampu melawan. Seperti itu. Oke, ya Mas, itu tadi adalah pertanyaan terakhir dari saya. Jadi sebelumnya terima kasih atas waktunya buat memberi informasi kepada kita. Semoga nanti kedepannya minta doanya semuanya karena Taruna bisa lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat, terutama di masyarakat Desa Tumblur. Amin. Ya udah kalau gitu Mas Saiful, terima kasih. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.